Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Yogi the Baker, tempatnya pastry dan roti. Kalau kalian ingin membuat donat bomboloni yang gampang serta dengan bahan yang ekonomis namun dengan hasil yang lembut dan juga enak, serat rotinya pun kelihatan sangat halus. Kelebihannya lagi, ini tanpa mixer, cocok banget untuk camilan keluarga, bisa juga untuk ide jualan. Pertama, di sini saya akan masukkan 100 ml air putih. Kemudian saya masukkan juga 1 sendok teh ragi, 30 gram gula pasir, dan juga 1 butir kuning telur. Kita bisa aduk beberapa bahan ini. Kenapa saya di sini menggunakan kuning telur saja? Ini supaya awet lembut jika dimakan untuk esok hari. Ini aduk sampai gulanya larut ya. Jika sudah larut, kita bisa sisihkan ini dulu. Langkah berikutnya, kita akan membuat adonan kering. Siapkan 100 gram tepung protein sedang. Kemudian saya akan tambahkan juga 100 gram tepung terigu protein tinggi. Untuk merek nanti bisa dilihat di deskripsi ya. Masukkan juga setengah saset susu bubuk instan. Lalu 20 gram tepung maizena. Dan juga sepertiga sendok teh garam. Aduk-aduk beberapa bahan kering ini. Kiranya udah merata, ambil adonan basah yang sudah kita buat tadi. Kita akan campur dua adonan ini. Bebas mau tuang kemana. Di sini adonan kering akan saya tuang ke adonan basah. Aduk-aduk adonan basah dan kering ini sampai tercampur merata. Karena mengaduk menggunakan spatula ini agak berat, ini akan saya ganti aduk menggunakan tangan. Pastikan tangan kalian sudah bersih. Sebelum saya aduk, di sini akan saya tambahkan 30 gram margarin. Bisa kita aduk. Jika tekstur adonan dirasa seperti ini, lengket-lengket dan tidak beraturan seperti ini, nggak masalah, teruskan aja. Ini nanti akan kalis dengan sendirinya kok, dengan diuleni seperti ini secara terus-menerus. Nah, jika sudah berubah tekstur menjadi seperti ini, nah indikatornya adonan tidak mudah lengket di tangan. Ini akan kita diamkan dulu. Sebelum saya diamkan, ini akan saya bentuk dulu menjadi bentuk bulat. Di sini akan saya diamkan selama 30 menit sambil saya tutup dengan plastik seperti ini. Nah, ini sudah 1 jam. Akan saya buka plastiknya. Dan ternyata adonan mengembang menjadi 2 kali lipat. Kita bisa kempiskan dulu. Nah, kalau kalian lihat ini kalis elastis ya, tidak mudah sobek kalau diregangkan. Bisa kita uleni sejenak. Sekiranya udah cukup, ini akan saya pindah ke meja kerja supaya pengelolaannya lebih mudah. Di sini sudah saya siapkan timbangan. Ini bertujuan supaya ukuran takaran sama besar. Dan di sini akan saya takar kurang lebih masing-masing 15 gram. Nah, ini semua sudah saya takar. Kita bisa ambil 1 sampel dan kita akan kelola. Kita bisa pencet-pencet seperti ini. Dan di sini akan saya bentuk menjadi bentuk lonjong. Kira-kira seperti ini. Bisa kita sisihkan sambil kita alasi dengan kertas roti. Bisa kita pencet-pencet supaya bentuknya makin rapi. Untuk sisa adonan, bisa kalian lanjutkan untuk membentuk menjadi bentuk lonjong seperti tadi. Ini semua sudah saya bentuk. Dan juga kalian ingat urutannya ya, karena kita nanti saat menggoreng akan kita goreng sesuai urutan pertama kali yang kita bentuk. Sebelum kita goreng, ini kita akan diamkan dulu sambil kita tutup dengan plastik seperti ini. Untuk kali ini nggak usah lama-lama, kita akan diamkan kurang lebih sekitar 15 menit. Kita tutup seperti ini supaya bertujuan bagian luarnya tidak kering. Nah, ini sudah 15 menit. Kita akan goreng dengan urutan pertama ini ya. Kita bisa menyalakan api. Kita akan panaskan minyak dulu. Untuk memanaskan minyak, kita gunakan api yang sedang. Kita bisa tuang minyak secukupnya. Sebelum memulai menggoreng, di sini minyak saya akan tes dengan menggunakan tusuk sate. Kalau ada buih-buihnya seperti ini, minyak udah panas dan siap untuk digunakan.
Kecilkan api saat menggoreng. Kita gunakan api sedang cenderung kecil. Ingat, kita goreng mulai dengan urutan yang pertama. Masukkan adonan secukupnya saja supaya donat bisa mengembang bebas. Untuk cek kematangan, kita bisa intip seperti ini. Kalau dikira bagian bawah udah matang, kita bisa balik. Nah, ini sepertinya warnanya sudah kuning keemasan. Ini pun bisa kita angkat. Tiriskan terlebih dahulu dan lakukan penggorengan sampai semua adonan selesai. Posisi ini masih panas, bisa kita diamkan dulu. Sepertinya ini suhunya sudah turun. Ini akan saya coba tunjukkan bagaimana bagian dalamnya. Dan wow, ini sangat lembut ya. Dan ini pun juga sangat empuk. Kelebihannya lagi, ini tadi kita menggunakan bahan yang sangat ekonomis, sangat murah. Dan proses pembuatannya pun ini tadi kita tanpa mixer. Serat rotinya kelihatan sangat halus. Kita bisa ambil satu, kita akan melubangi bagian atas. Dan kita bisa isi lubang ini menggunakan selai coklat. Kita isi secukupnya aja. Kalau semua sudah diisi dengan selai coklat, tinggal kita tusuk menggunakan tusuk sate. Supaya tampilannya makin menarik, di sini akan saya kasih gula halus. Sebelah kiri menggunakan gula halus, sebelah kanan tanpa gula halus, sesuai selera aja ya. Untuk satu resep ini ternyata menjadi lumayan banyak. Ini jumlahnya 9 tusuk. Di sini tinggal 8 tusuk dikarenakan yang satu tadi sudah diambil anak-anak karena anak-anak sudah nggak sabar untuk makan tadi. Dengan budget yang ekonomis ternyata bisa menghasilkan donat bomboloni yang sangat maksimal dan juga dengan kualitas yang istimewa. Tentunya bisa kalian coba di rumah. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini, nyalakan lonceng juga boleh. Saya pamit dan undur diri dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum.